Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya Rahayu. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik Pak, Alhamdulillah baik. Pak, Alhamdulillah. Iya. Baik Bapak Ibu, senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu di sesi ini, di kegiatan ini. Saya Putu Pandey Suartama Bapak Ibu akan membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Baik, sebelumnya kita lanjut. Terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Pak Weldy bisa pimpin doanya. Ya, terima kasih Bapak atas diberikannya kesempatan untuk memimpin doa. Bapak dan Ibu izin untuk memulai memimpin doa. Agar pembelajaran kita hari ini bermakna dan bisa bermanfaat untuk diri kita, anak-anak kita tentunya nanti. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Weldy sudah memimpin doa untuk kegiatan kita hari ini. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar ya tentang yaitu lokakarya yang pertama Bapak Ibu. Jadi sudah 1 bulan ya Bapak Ibu sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen Bapak Ibu ya. Siap Pak. Sebelum lanjut, ya kita sudah tadi berdoa, sudah dipimpin oleh Pak Weldy. Ya, saya sudah memperkenalkan diri juga Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut pada agenda kegiatan kita Bapak Ibu. Jadi agenda kegiatan kita adalah yang pertama pembukaan, ya, sudah berlangsung saat ini Bapak Ibu. Kemudian tujuan, kesepakatan forum, diskusi, refleksi, dan terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut tentu kita harus membuat kesepakatan kelas. Ya, ini kesepakatan kelas kita Bapak Ibu. Ya, kita saling menghargai, kemudian satu berbicara, satu mendengarkan, raise hand jika Bapak Ibu ingin bertanya atau berpendapat, kemudian kamera dalam keadaan on jika tidak ada masalah jaringan Bapak Ibu. Kemudian berpartisipasi aktif dan fokus pada sesi belajar. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju atau perlu ditambahkan Bapak Ibu? Ya, cukup mungkin Pak, sudah lengkap. Baik. Nah, jadi sebelum kita lanjut Bapak Ibu ya ke kegiatan kita melatih dulu konsentrasi kita nih Bapak Ibu. Apakah kita ini masih fokus atau belum ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah, di sini instruksinya Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu ada gambar semut dan gajah Bapak Ibu ya. Nah, jadi instruksinya begini Bapak Ibu, apabila saya mengatakan nanti di kata akhir saya mengatakan gajah, Bapak Ibu tulis angka 1 ya Bapak Ibu. Jika nanti saya mengatakan semut di akhir kata saya, maka Bapak Ibu silakan tulis angka 5 di kolom chatnya. Paham Bapak Ibu ya? Bisa dimulai Bapak Ibu ya? Oke. Baik, terima kasih Pak Wira. Baik. Semut, gajah, semut, gajah, semut. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Iya. Saya cek dulu Bapak Ibu. Wah, luar biasa ya. Ternyata satunya lebih banyak ya. 5 juga berarti sudah fokus Bapak Ibu. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi kita ternyata masih fokus Bapak Ibu ya. Harapan kita di forum ini semoga sampai akhir kita semua bisa sehat, bisa fokus ya, sehingga bisa menyerap apa yang kita pelajari bersama di kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu kan sudah dalam seminggu ini Bapak Ibu ya, sebulan lah Bapak Ibu sudah
melakukan kegiatan di sekolahnya Bapak Ibu, yang mengikuti pendidikan guru penggerak, tentu banyak permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Ya, baik itu tentang beda pendapat, tentang praktik pembelajaran Bapak Ibu, apakah sudah menyenangkan atau belum, ya. Nah, oleh karena itu, saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan. Silakan di kolom chat Bapak Ibu tuliskan 2 saja, ya 2 saja, tentang permasalahan terjadi yang Ibu temui di sekolahnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, waktunya hanya 1 menit ya Bapak Ibu. Di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik, tentu banyak permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Baik, sudah ada Pak Weldy, Pak Wira, Ibu Nur. Ya, Pak Wira mengatakan siswa sering terlambat, pembelajaran berpusat pada guru. Terima kasih Pak Wira. Masih ada teman guru yang mengajar tidak memperhatikan kebutuhan murid. Terima kasih Ibu Nur. Jadi luar biasa ya. Tentu banyak permasalahan-permasalahan Bapak Ibu hadapi di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing, di sekolah Bapak Ibu masing-masing, tetapi itu merupakan sebuah tantangan Bapak Ibu, dan kita tujuannya sama, yaitu ingin lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak Ibu, dari yang Bapak Ibu sampaikan di kolom chat itu, berarti Bapak Ibu sudah memahami ya tahap awal bagaimana praktisi itu, ya, bagaimana nanti komunitas praktisi itu seperti apa. Ya. Baik Bapak Ibu, bisa lanjut ya Bapak Ibu ya. Jempol Bapak Bisa, Ibu. Pak. Baik, terima kasih. Nah, jadi tujuan kita Bapak Ibu nanti adalah peserta dapat memahami pengertian dan arti penting komunitas praktisi. Kemudian peserta dapat merefleksi peran guru penggerak di dalam komunitas praktisi. Peserta dapat memahami optimalisasi dampak komunitas di satuan pendidikan. Itulah tujuan-tujuan Bapak Ibu yang kita ingin dapatkan nanti di akhir sesi ini. Baik, nah ada pertanyaan pemantik yang ingin saya sampaikan, di layar sudah tertera Bapak Ibu, yaitu apa itu komunitas praktisi, apakah saat ini di sekolah Bapak Ibu sudah terbentuk komunitas praktisi, kemudian apakah manfaat dari komunitas praktisi tersebut. Nah, untuk mengefisienkan waktu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa langsung menjawab di kolom chat Bapak Ibu. Saya sudah bagikan linknya, silakan Bapak Ibu nanti menjawab 2 pertanyaan tersebut. Silakan Bapak Ibu, waktu yang diberikan hanya 2 menit ya Bapak Ibu, kita nanti mengelaborasi 1 menit. Silakan Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti apakah di sekolahnya Bapak Ibu sudah ada terbentuk komunitas praktisi atau belum? Kemudian apa sih manfaatnya dari komunitas praktisi tersebut? Ya, jadi sudah ada Ibu Nur Asia ya, sudah terbentuk saling berbagi. Pak Wira juga sudah ada. Ya, manfaat sebagai wadah bertukar informasi dan permasalahan serta solusi. Baik. Baik, Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan itu sangat luar biasa karena sudah memahami bagaimana apa itu komunitas praktisi, ya. Kemudian apakah terbentuk, sudah, semacam misalnya komunitas di sekolah itu adalah komunitas praktisi yang pada intinya adalah ada keinginan yang sama, keresahan yang sama untuk memperbaiki sesuatu Bapak Ibu. Ya, untuk lebih baik lagi, seperti itu. Dibentuklah sebuah kegiatan yang rutin Pak Ibu lakukan secara di sekolah, secara kolaboratif, itu termasuk komunitas praktisi. Baik Bapak Ibu.
Nah, jadi secara teori Bapak Ibu, komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Jadi ada sekelompok individu memiliki kegelisahan yang sama, semangat yang sama Bapak Ibu. Ya, untuk lebih baik. Nah, itu kunci di situ Bapak Ibu, itu komunitas praktisi. Kemudian apa manfaatnya Bapak Ibu? Nah, manfaatnya adalah tadi ada mengatakan bahwa untuk tempat kolaborasi. Ya, kalau tidak salah Ibu Nur Asia tadi mengatakan bahwa sebagai tempat kolaborasi. Baik, ini yang saya kutip Bapak Ibu dari buku panduan lokakarya kita, yaitu manfaatnya adalah mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. Kemudian memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sama anggota. Mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka, mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi, serta mengintegrasikan pembelajaran yang dapat dengan pekerjaan sehari-hari. Itulah manfaat komunitas praktisi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Nah, apa ciri dari komunitas praktisi Bapak Ibu? Ada domain Bapak Ibu, ada komunitas, ada praktik. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang domain itu Bapak Ibu adalah ada kesamaan di situ ya, ada hal yang dianggap penting, ada tujuan, ada identitas, minat, latar belakang, keresahan tentang sesuatu. Kemudian ada yang komunitas, adanya tatanan sosial Bapak Ibu, ada kesepakatan yang disepakati. Mau niatnya untuk berbagi, saling menghargai. Kemudian ada praktik. Praktik itu apa? Ada pengetahuan yang ingin dikembangkan Bapak Ibu. Jadi di komunitas itu ada, di kelompok individu itu ingin ada pengetahuan yang dikembangkan, ingin berbagi, ya, berbagi informasi, memperbaiki proses pembelajaran dan sebagainya. Nah, jadi peran kita apa Bapak Ibu? Nah, peran kita adalah peran sebagai guru penggerak di komunitas nantinya adalah menganalisis kebutuhan belajar, memfasilitasi, mencari narasumber kalau dibutuhkan, kemudian menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas, mendokumentasikan, kemudian mendampingi rekan sejawat Bapak Ibu dalam mempraktikkan hasil. Setelah itu barulah nanti Bapak Ibu melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran dan penerapan kegiatan. Nah, dampaknya apa yang kita harapkan komunitas praktisi itu Bapak Ibu? Fokus pada pembelajaran, kemudian memudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, kemudian berorientasi pada hasil belajar. Baik, Bapak Ibu, siapa? Saya ingin dibantu ini Bapak Ibu. Nah, fokus pada pembelajaran itu maksudnya apa ya Bapak Ibu? Mungkin Pak Wira? Ya, Iya Pak, baik. menurut saya fokus pada pembelajaran yaitu komunitas tersebut benar-benar ingin mencapai tujuan yang hendak dicapai. Jadi fokus pada tujuan yang akan dicapai dengan mengikuti pembelajaran yang ada di komunitas. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Bu Nur Asia? Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya tentang fokus pada pembelajaran Pak, bahwa dalam membuat komunitas belajar di sekolah itu, bahwa kita fokuskan tentang apa-apa yang dibutuhkan dalam sekolah, utamanya dalam pembelajaran, itulah yang harus kita upayakan dalam komunitas itu, bahwa kemudian bahwa dalam membuat komunitas belajar itu yang kita utamakan adalah fokus pada pembelajaran kita. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Baik, mohon maaf Pak Weldi ya, nanti di sesi berikutnya Pak. Jadi itulah yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, salah satunya ada Pak Wira, kemudian Ibu Nur, ya Nur Asia, bahwa memang penting juga komunitas itu supaya terjadi kolaborasi, ya kolaborasi sehingga terdapat atau memiliki dampak ya pada pembelajaran di sekolah. Jikalau misalnya ada proses pembelajaran yang kurang misalnya atau ingin ditingkatkan, kita bersama-sama rekan guru yang lain melakukan kolaborasi ya, atau membentuk sebuah komunitas-komunitas misalnya seperti KKG Mini dan sebagainya. Baik. Nah,
Jadi, kita sudah melihat tadi ya paparannya teman-teman juga, rekan-rekan, kemudian teori-teori yang membahas bagaimana komunitas, praktisi. Nah, sekarang apa yang bisa ditarik dari benang merah dari kegiatan kita hari ini? Silahkan raise hand Bapak Ibu. Ya, silahkan Pak Wira. Ya Pak, terima kasih. Menurut saya hal atau benang merah dari kegiatan kita pada hari ini yaitu bagaimana pentingnya komunitas praktis yang dibentuk di sekolah untuk memajukan sekolah dan membuat pembelajaran-pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Pak Weldy, silakan Pak. Iya, terima kasih Bapak. Saya pikir juga sama dengan yang diungkap oleh Pak Wira, di mana kita bisa dengan adanya komunitas di sekolah kita lebih bisa berdaya, bisa menjadikan sarana ini sebagai tempat berbagi praktek baik dengan teman-teman. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak. Jadi benar sekali Pak bahwa komunitas praktisi dibentuk tujuannya adalah bagaimana pembelajaran supaya fokus. Jadi fokusnya pada pembelajaran, fokusnya pada murid ya. Tentu dalam hal ini adalah hasil belajar. Kemudian fokusnya adalah kolaborasi Bapak Ibu ya. Bagaimana saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi, seperti itu. Baik Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu ya silahkan melakukan refleksi Bapak Ibu dari kegiatan yang kita lakukan. Ya, jadi saya bagikan linknya di chat Bapak Ibu ya, di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu untuk berefleksi. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ya, bagaimana perasaannya Bapak Ibu ya setelah mengikuti fasilitasi ini? Apakah ada pembelajaran yang Bapak Ibu peroleh atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu ya. Ya, yang bisa juga di kolom chat sampaikan bisa Bapak Ibu, silakan. Silakan dituliskan di kolom chat juga boleh Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Wira, Ibu Nur Asia telah memberikan refleksi. Baik, terima kasih Pak Weldy. Komunitas di sekolah sudah ada tapi masih belum maksimal. Baik, dimaksimalkan Pak ya kolaborasinya. Baik, Bapak Ibu, ya demikian tadi kegiatan-kegiatan kita yang kita sudah lalui, banyak hal yang kita pelajari tentang bagaimana pengembangan komunitas praktisi. Nah, untuk itu, untuk menutup sesi kita ini,
saya beri kesempatan kepada Bapak Wira ya untuk memimpin doa penutupan sesi kita nih, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita aplikasikan dan bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah senantiasa sampai hingga akhir sesi ini masih sabar ya, masih ya semangat ya untuk membersamai hingga akhir sesi. Tetap tergerak Bapak Ibu, bergerak menggerakkan ya demi pendidikan kita ke depan yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di akhir sesi Bapak Ibu. Semangat, salam dan bahagia. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin bisa kita foto bareng ya, Bapak Ibu, bisa kita foto bareng di chat Bapak Ibu ya, di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu untuk berefleksi. Terima kasih Pak Wira, Ibu Nurasia telah memberikan refleksi. Baik, terima kasih Pak Weldi. Komunitas di sekolah sudah ada tapi masih belum maksimal. Baik, Bapak Ibu, ya demikian tadi kegiatan-kegiatan kita yang kita sudah lalui. Banyak hal yang kita pelajari tentang bagaimana pengembangan komunitas praktisi. Nah, untuk itu, untuk menutup sesi kita ini, saya beri kesempatan kepada Bapak Wira ya untuk memimpin doa penutupan sesi kita nih, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita aplikasikan dan bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah senantiasa sampai hingga akhir sesi ini masih sabar ya, masih ya semangat ya untuk membersamai hingga akhir sesi. Tetap tergerak Bapak Ibu, bergerak menggerakkan ya demi pendidikan kita ke depan yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di akhir sesi Bapak Ibu. Semangat, salam dan bahagia. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin bisa kita foto bareng ya, Bapak Ibu, bisa kita foto